Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya akan berbagi cerita kembali tentang sejarah kerajaan Majapahit. Nama asli dari Raden Wijaya adalah Sang Naraya Sanggrama Wijaya. Ayahandanya adalah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh yang bernama Rakyan Jayadharma. Sedangkan ibu dari Raden Wijaya bernama Syah Lembutal, yaitu cucu dari Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Sebenarnya Raden Wijaya memang sudah memiliki trah atau darah kerajaan yang mengalir di tubuhnya yang telah diwariskan dari ayah dan ibunya. Sebenarnya Raden Wijaya memiliki peluang untuk bertahta di kerajaan Sunda Galuh. Namun Raden Wijaya lebih memilih untuk mengabdi di tempat asal ibunya, yaitu kerajaan Singosari. Yang pada saat itu kerajaan Singosari diperintah oleh seorang raja yang bernama Kertanegara. Pilihan Raden Wijaya untuk mengabdi di kerajaan Singosari tentunya bukan keputusan yang asal-asalan, sebab Raden Wijaya sendiri adalah menantu dari Raja Kertanegara. Kisah asmara putri Raja Kertanegara dengan Raden Wijaya sempat ditulis dalam kitab Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa Raden Wijaya menikahi 4 putri Raja Kertanegara. Keempat putri raja itu bernama 1. Putri Gayatri, 2. Putri Jayendra Dewi, 3. Putri Narendra Duhita, dan yang keempat putri yang terpilih menjadi permaisuri Raden Wijaya adalah Putri Tribuaneswari. Sedangkan ketiga putri dari Raja Kertanegara hanya menjadi selir dari Raden Wijaya. Namun ada versi lain yang dituliskan dalam kitab Pararaton. Di kitab Pararaton sendiri disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 putri dari Raja Kertanegara. Raden Wijaya juga menikahi seorang putri dari kerajaan Dharmaswara, kerajaan yang berasal dari Sumatera. Putri raja tersebut bernama Dara Petak. Putri Dara Petak kemudian dibawa oleh Raden Wijaya dalam pengembaraannya yang bernama Pamalu di Tanah Melayu pada tahun 1275 sampai dengan 1286 Masehi. Dari pernikahannya dengan Putri Dara Petak, Raden Wijaya memiliki seorang putra yang diberi nama Jayanegara. Namun ada versi lain menyebutkan di Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi menyebutkan bahwa Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya dengan permaisuri Tribuaneswari. Dari selirnya yang bernama Gayatri, Raden Wijaya mempunyai 2 orang putri yang bernama Diahdita Raja atau yang dikenal dengan nama Tribuana Wijaya Tunggadewi. Dan putri dari Raden Wijaya yang satunya bernama Diah Wiyat atau yang dikenal dengan nama Raja Dewi Maharajasa. Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya yang kelak akan meneruskan kekuasaan ayahnya sebagai raja kedua dari kerajaan Majapahit. Sedangkan adik Jayanegara yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi kelak akan menjadi penguasa ketiga di kerajaan Majapahit. Pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan di kerajaan Singosari. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh seorang bupati dari Gelang-Gelang yang bernama Jaya Katwang. Untuk saat ini wilayah Gelang-Gelang menjadi kota Madiun. Dikisahkan dalam kitab Pararaton, Jaya Katwang mengirim pasukan yang diberi nama Jaran Guyang untuk menyerbu kerajaan Singosari dari arah utara. Raja Kertanegara yang mengetahui rencana Jaya Katwang memerintahkan menantunya Raden Wijaya untuk memimpin pasukan Singosari untuk menggempur pasukan Jaya Katwang. Namun pergerakan dari pasukan Jaran Guyang sebenarnya hanyalah taktik dari Jaya Katwang semata. Raden Wijaya yang dikirim oleh Raja Kertanegara untuk menumpas pasukan Jaran Guyang memang berhasil mengalahkan pasukan Jaya Katwang tersebut. Akan tetapi Raden Wijaya tidak mengetahui bahwa pasukan Jaya Katwang yang berhasil dikalahkannya berjumlah sedikit.
Jaya Katwang pun segera mengirimkan pasukan yang lebih besar ke Singosari, karena sebagian besar pasukan Singosari dipimpin oleh Raden Wijaya sedang menghadapi pasukan Jaran Guyang yang jumlahnya sedikit dari arah lain. Pasukan Jaran Guyang yang dipimpin oleh Jaya Katwang pun akhirnya berhasil menduduki istana Singosari. Bahkan Raja Kertanegara pun terbunuh dalam pemberontakan Jaya Katwang tersebut. Raden Wijaya dan pasukannya yang telah mengetahui kalau Raja Kertanegara telah tewas dan kerajaan Singosari telah diambil oleh Jaya Katwang menjadi tercerai-berai. Raden Wijaya dan 3 orang sahabatnya yang bernama Ranggalawe, Nambi dan Sora kemudian melarikan diri ke dalam hutan di tepian Sungai Berantas. Karena kecerdikan Jaya Katwang, Raden Wijaya pun telah gagal menyelamatkan kerajaan Singosari dari serangan pemberontakan Jaya Katwang. Setelah Jaya Katwang menjadi penguasa di Singosari, Raden Wijaya pun mengabdikan diri kepada Jaya Katwang dengan membawa dendam yang membara. Ketika masih bersembunyi di hutan, Raden Wijaya mendapat bantuan dari Arya Wiraraja. Lalu Arya Wiraraja mengusulkan agar Raden Wijaya kembali ke kota raja dengan berdalih bahwa dirinya ingin mengabdi kepada Jaya Katwang. Karena pengakuan Raden Wijaya yang ingin mengabdi kepadanya, akhirnya Raden Wijaya pun diterima oleh Jaya Katwang dan diberi sebuah wilayah yang masih hutan yang bernama Hutan Tarik. Setelah mendapatkan wilayah tersebut, Raden Wijaya pun membabat Hutan Tarik dan menjadikannya sebuah pedesaan. Raden Wijaya pun menemukan buah maja yang rasanya sangat pahit. Dari buah yang pahit itulah kemudian Raden Wijaya memberikan nama pedesaannya Majapahit. Dari luar, Raden Wijaya memang kelihatan mengabdi kepada Jaya Katwang. Namun sebenarnya di dalam hati Raden Wijaya masih memiliki dendam pada Jaya Katwang. Hingga pada suatu masa, Raden Wijaya memiliki kesempatan untuk merapat kepada pasukan Mongol. Pasukan Mongol tersebut dikirim oleh Kubilai Khan untuk menghukum Kertanegara. Tapi karena Kertanegara telah tewas, pasukan Mongol yang berjumlah 20.000 orang dirayu dan diajak oleh Raden Wijaya untuk menyerang Jaya Katwang. Ia pun berjanji jika meraih kemenangan, Raden Wijaya akan tunduk dan patuh kepada Kubilai Khan. Singkat cerita, Raden Wijaya dan pasukan Mongol pun berhasil mengalahkan dan menyingkirkan Jaya Katwang. Tapi Raden Wijaya pun langsung menyerang balik pasukan Mongol secara mendadak. Dan itu membuat pasukan Mongol memilih untuk segera meninggalkan tanah Jawa. Wilayah di sebuah hutan yang diberikan oleh Jaya Katwang tersebut, yang menjadi sebuah desa yang bernama Majapahit, yang diolah dan dibentuk oleh Raden Wijaya, akhirnya menjadi sebuah kerajaan besar. Desa tersebut terletak di dekat Sungai Berantas, yang aliran airnya melalui beberapa desa di Jawa Timur, seperti Blitar, Malang, Tulung Agung, Jombang, Kediri, bahkan hingga ke Mojokerto. Sungai Berantas sendiri adalah sungai terpanjang kedua yang ada di Jawa, setelah Sungai Bengawan Solo. Setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jaya Katwang karena dibantu oleh pasukan Mongol, dan ia berhasil mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa, akhirnya Raden Wijaya mendeklarasikan kerajaan Majapahit, dan ia yang menjadi raja pertama dengan gelar Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293 sampai dengan tahun 1309. Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pun berhasil berkembang dengan sangat cepat. Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang sangat besar dan memiliki wilayah yang sangat luas. Akan tetapi, masa pemerintahan Raden Wijaya diperkeruh oleh kehadiran seseorang yang bernama Mahapati yang sangat gemar mengadu domba. Dari adu domba Mahapati, kemudian tercipta perang antara pasukan Majapahit dengan Ronggolawe serta dengan 2 sahabat Raden Wijaya lainnya. Dalam peperangan tersebut,
membuat sahabat Raden Wijaya, Ranggalawe dan Lembusora menjadi terbunuh. Menurut kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 setelah 16 tahun menguasai dan memerintah kerajaan Majapahit. Untuk mengenang Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian dijadikan candi di Antahpura dengan arca Jina dan bersanding dengan arca Siwa. Setelah meninggalnya Raden Wijaya, putranya yang bernama Jayanegara mengambil alih tahta menjadi raja dan penguasa di kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit semakin jaya dan berkembang ketika dipimpin oleh cucu dari Raden Wijaya yang bernama Hayam Wuruk dan bergelar Sri Rajasa Nagara, yang menjabat sebagai Raja Majapahit pada tahun 1350 sampai dengan tahun 1389. Raja Hayam Wuruk pada saat itu didampingi oleh seorang Mahapatih yang bernama Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah Amukti Palapanya. Pada masa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, kerajaan Majapahit menjadi salah satu kerajaan besar yang berhasil menguasai sebagian besar dari wilayah Nusantara serta kawasan lainnya yang berada di sekitar Nusantara. Prabu Hayam Wuruk bersama dengan Patih Gajah Mada berkuasa dan memimpin kerajaan Majapahit selama 39 tahun dan telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh bagian Nusantara hingga semenanjung Malaka. Patih Gajah Mada kemudian mengeluarkan sumpah palapa yang dilaksanakan olehnya pada wilayah-wilayah Nusantara seperti Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Tumasik yang kini menjadi negara Singapura, hingga Kepulauan Filipina. Setelah berhasil meraih masa kejayaannya, pada abad ke-14 kerajaan Majapahit pun secara perlahan-lahan mulai melemah. Melemahnya kerajaan Majapahit dimulai ketika Prabu Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Setelah Prabu Hayam Wuruk meninggal, perebutan tahta di kerajaan Majapahit pun terjadi hingga membuat beberapa daerah di kerajaan Majapahit, terutama di bagian Sumatera serta Semenanjung Malaya, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memerdekakan diri. Setelah memerdekakan diri dari kerajaan Majapahit, Semenanjung Malaya pun menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga muncul Kesultanan di Malaka yang diduduki oleh dinasti Ming. Sementara itu, putri pewaris dari Prabu Hayam Wuruk yang bernama Putri Kusumawardhani menikah dengan sepupunya yang bernama Pangeran Wikramawardhana. Prabu Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yang bernama Wirabumi. Wirabumi sendiri menuntut haknya atas tahta kerajaan yang ditinggalkan oleh Prabu Hayam Wuruk. Perang saudara di kerajaan Majapahit pun terjadi pada tahun 1405 sampai dengan 1406 dan perang saudara tersebut dinamakan Perang Paregreg. Dalam perang saudara tersebut dimenangkan oleh pihak Wikramawardhana. Sementara Wirabumi yang kalah dalam peperangan kemudian ditangkap dan dihukum pancung. Perang saudara kerajaan Majapahit pun membuat kerajaan menjadi lemah. Masa kekuasaan Wikramawardhana pun habis pada tahun 1426. Lalu kekuasaannya diteruskan oleh putrinya yang bernama Ratu Suhita pada tahun 1426 hingga 1447. Kemudian pemerintahan Majapahit pun terus berlanjut hingga pada akhir abad ke-14. Memasuki ke abad 15, pengaruh kerajaan kekuasaan Majapahit semakin berkurang di Nusantara. Para pedagang muslim dan penyebar agama sudah banyak yang memasuki wilayah Nusantara. Pada saat yang bersamaan, muncullah sebuah kerajaan perdagangan baru yang menganut agama Islam, yaitu Kesultanan Malaka. Wilayah bagian barat dari kerajaan Majapahit pun mulai runtuh. Dan Majapahit pun tidak lagi memiliki kekuasaan, terutama untuk membendung kebangkitan dari Kesultanan Malaka.
Di sisi lain, daerah yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit mulai melepaskan diri dari Majapahit satu persatu. Pada tahun 1527, kerajaan Majapahit pun telah berakhir. Berakhirnya masa keemasan Majapahit juga tertera pada sebuah candra sengkala yang berbunyi "Sirna ilang kretaning bumi", yang berarti sirna hilanglah kemakmuran bumi. Dikisahkan bahwa kerajaan Majapahit semakin tidak berdaya setelah kerajaan Islam semakin banyak dan semakin berkembang di Nusantara, yang akhirnya mengalahkan dari sisa-sisa kerajaan Majapahit. Nah, itulah sahabat, sejarah singkat dari awal berdiri hingga kehancuran kerajaan Majapahit. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang sejarah di Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.